Rekaman kamera CCTV di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Nabire, Papua Tengah menggambarkan sejumlah narapidana yang berontak dan kabur dari lapas. Terlihat jelas seorang napi menyerang petugas dengan senjata tajam jenis parang dan berusaha kabur. Setelah itu sejumlah napi lainnya mengikuti dan melarikan diri melalui pintu depan lapas. Halo Sobat Masyarakatan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepada kalian tentang analisis organisasi dan strategi perubahan pada kasus kaburnya 19 narapidana yang ada di Lembaga Masyarakatan kelas 2B Nabire. Kasus ini bukan sekadar pelarian biasa, ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pemasyarakatan khususnya di bidang keamanan internal di dalam Lembaga Masyarakatan kelas 2B Nabire, khususnya di wilayah yang berisiko tinggi. Dalam kesempatan kali ini juga, saya akan berperan sebagai kepala lembaga masyarakatan yang mana pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan masalah utama, melakukan diagnosis organisasi, setelah itu mengidentifikasi akar penyebab, dan juga pada kesempatan kali ini saya menawarkan strategi perubahan yang aplikatif untuk digunakan. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap sistem keamanan yang ada di dalam lembaga masyarakatan kita. Pelarian ini terjadi secara terorganisir, seperti narapidana melakukan kekerasan terhadap petugas yang ada di dalam lapas. Hal ini menandakan adanya lemah kontrol internal pada lembaga masyarakatan kita sendiri. Masalah utama yang saya identifikasi adalah tentang kegagalan sistem keamanan operasional kita. Ada 3 indikator utama yang kita bahas. Yang pertama adalah pengawasan tidak berjalan secara optimal. Yang kedua adalah jumlah petugas yang tidak memadai. Dan yang ketiga adalah sistem deteksi dini yang tidaklah berfungsi. Sebagai pemimpin, saya melihat bahwa ini bukan kesalahan individu. Ini adalah kegagalan dalam sistem pemasyarakatan kita. Baiklah, saya menggunakan pendekatan Westbox 6 model untuk melakukan diagnosis organisasi. Pertama, tujuan dari organisasi itu sendiri. Tujuan utama lembaga masyarakatan yang kita ketahui adalah untuk pembinaan dan keamanan dari narapidana itu sendiri. Dalam kasus ini, fungsi keamanan tidaklah tercapai. Yang kedua adalah dari struktur organisasi. Distribusi petugas tidaklah profesional. Hal ini menyebabkan apa? Celah pengawasan terhadap narapidana sangatlah banyak untuk melakukan gangguan keamanan ketertiban. Dan yang ketiga adalah hubungan kerja. Koordinasi antar petugas belumlah efektif. Respon terhadap situasi darurat masihlah lambat. Dan yang keempat adalah sistem penghargaan. Tidak ada mekanisme yang mendorong kinerja keamanan secara optimal. Yang kelima adalah kepemimpinan. Pengawasan belum berjalan secara konsisten. Sistem kontrol tidak ketat yang menyebabkan gangguan-gangguan keamanan seperti pelarian yang kita ketahui. Yang keenam adalah mekanisme pendukung. SOP belum diterapkan secara disiplin. Teknologi pengawasan masih sangat terbatas di sini. Dari analisis ini, saya menyimpulkan bahwa organisasi belumlah memiliki sistem keamanan yang kuat dan adaptif. Akar masalah yang saya temukan dalam permasalahan ini ada 3. Yang pertama adalah kelemahan dalam sistem keamanan internal Lapas Kelas 2B Nabire. Kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah tidak adanya manajemen risiko berbasis wilayah konflik. Selain itu, kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi situasi darurat masihlah sangat rendah. Sebagai kepala lembaga masyarakatan, saya menilai bahwa perbaikan harus dimulai dari sistem, bukan hanya dari individu para narapidana itu sendiri. Baiklah, proses diagnosis yang saya lakukan dilakukan secara sistematis. Saya memulai dari pengidentifikasian masalah berbasis fakta. Fakta kejadian utama. Terjadi pelarian 19 narapidana secara massal. 11 narapidana tersebut terafiliasi kelompok bersenjata. Pelarian diawali dengan serangan terhadap petugas. Narapidana menggunakan senjata tajam, seperti parang. Pelarian dilakukan secara terkoordinasi dan terencana. Dari permasalahan tersebut, dibuatlah laporan dari kejadian yang ada di lapangan. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data, saya menggunakan model organisasi, di mana model organisasi ini untuk menganalisis masalah yang ada kita temukan.
Dan yang terakhir, saya menetapkan akar penyebab. Sebagai apa? Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kebijakan yang kita tentukan nanti. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang saya ambil bersifat objektif dan berbasis data. Baiklah, untuk strategi perubahan, saya menggunakan teori perubahan model Kurt-Lewin-Chang model pada tahun 1947. Dari permasalahan ini, tahap pertama adalah unfreezing. Unfreezing. Saya melakukan evaluasi total terhadap sistem keamanan yang ada di dalam lembaga masyarakatan saya. Saya juga membangun kesadaran seluruh petugas tentang tingkat resiko yang ada. Yang tahap kedua adalah change atau perubahan. Saya mengambil langkah konkret, yaitu untuk menambah jumlah seluruh petugas pengamanan yang ada di dalam lembaga masyarakatan kita. Untuk apa? Untuk memberikan pelatihan khusus penanganan narapidana berisiko tinggi. Hal itu untuk memperkuat juga SOP-SOP pengamanan yang ada di dalam lembaga masyarakatan. Dan yang ketiga adalah tahap refreezing, atau untuk memastikan semua perubahan menjadi lebih efektif dan efisiensi. Standar baru mulai untuk monitor rutin dan evaluasi secara berkala. Saya juga akan menerapkan sistem kontrol yang lebih ketat untuk mencegah gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban yang ada agar lebih terukur. Baiklah, saya sebagai Kepala Lembaga Masyarakatan sangat menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi titik evaluasi menyeluruh bagi unit pelaksanaan tugas kami sendiri. Saya berkomitmen untuk membangun sistem keamanan yang lebih kuat, adaptif dan responsif terhadap risiko yang akan datang ke depannya. Dengan adanya strategi yang terstruktur dan implementasi yang konsisten, saya yakin dengan kejadian yang serupa dapat dicegah dengan baik. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.